Kami dari kelas Kespen Arema A1 kelompok 2 akan menjelaskan tentang child abuse, implikasi dan intervensinya. Kelompok kami terdiri dari Risma Walidatun, Novinda Dwi, dan Ilmi Hafsah. Child abuse adalah tindakan kekerasan baik secara fisik maupun mental yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak di bawah usia 18 tahun. Child abuse bisa mengancam keselamatan dan kesejahteraan anak serta mempengaruhi proses tumbuh kembang anak di masa depan. Pertama, physical abuse atau kekerasan fisik, yaitu merupakan tindakan sengaja melukai anak dan umumnya terjadi dalam suatu keluarga. Bisa terjadi secara tunggal maupun berhubungan dengan bentuk kekerasan lainnya. Kekerasan fisik dapat menimbulkan efek jangka pendek maupun jangka panjang. Secara fisik, efek tersebut seperti luka, kerusakan pada saraf, dan lain-lain, maupun psikologis seperti evaluasi diri negatif dan gangguan pada perkembangan kognitif dan linguistik. Karakteristik pribadi dapat menjadi faktor risiko bagi anak, seperti prematuritas, berat badan saat lahir rendah, keterlambatan perkembangan, dan lain-lain. Pada orang tua, karakteristik personal mereka dapat menjadi faktor risiko, seperti latar belakang keluarga, dan gangguan psikologis termasuk depresi atau borderline personality disorder, dan lain-lain. Yang kedua adalah emotional abuse and neglect. Dalam pengabaian atau neglect, orang tua secara pasif mengabaikan kebutuhan anak seperti kebutuhan sandang pangan papan, kebutuhan perlindungan, hak pengasuhan, dan lain-lain. Neglect dilakukan secara tidak sengaja, namun dipicu oleh kurangnya kesadaran orang tua akan kebutuhan atau tumbuh kembang anaknya. Sedangkan dalam emotional abuse atau kekerasan emosional, orang tua menghukum anak secara sengaja, seperti ketika melakukan kesalahan kecil, menghukum anak atas perilaku positif seperti tersenyum, mengkritik anak, cemooh, dan lain-lain. Emotional abuse dapat dipicu oleh ekspektasi perkembangan anak yang kurang tepat, seperti orang tua menganggap apabila anak diperlakukan dengan keras, maka secara otomatis anak tersebut akan menurut. Kemudian ada faktor risiko pada anak, yaitu temperamen yang buruk, mudah sakit, dan sebagainya. Anak korban kekerasan atau pengabaian umumnya mengalami keterlambatan perkembangan sensori motor, kognitif, dan bahasa. Kemudian ada faktor risiko pada orang tua, yaitu pengalaman hubungan keterikatan dengan orang tua yang kurang baik, depresi, penyalahgunaan obat-obatan, disabilitas intelektual, dan kurangnya kemampuan mengasuh anak. Yang ketiga adalah sexual abuse atau kekerasan seksual. Kekerasan seksual merupakan tindakan memanfaatkan anak-anak untuk kepuasan seksual. Hal ini dapat terjadi secara intrafamilial atau di dalam keluarga, atau ekstrafamilial atau pelaku berasal dari luar keluarga. Traumagenic Dynamics Formulation adalah salah satu model yang digunakan dalam konseptualisasi proses intrasikis yang mendukung permasalahan perilaku atau gejala yang timbul dari kekerasan seksual, mencakup traumatic sexualization, stigmatization, betrayal, dan powerlessness. Dalam fase traumatic sexualization, pelaku memberikan pemahaman mengenai perilaku dan moralitas yang salah. Hal tersebut memicu ingatan negatif pada anak yang berhubungan dengan gairah seksual. Kemudian dalam stigmatization, pelaku menyembunyikan dan memaksa anak untuk menjaga kerahasiaan. Keluarga dan lingkungan sekitar akan menyalahkan anak karena terlibat dalam kekerasan. Kemudian ada betrayal. Di sini, pelaku menyalahi kepercayaan anak terhadap pelaku. Betrayal menimbulkan ekspektasi anak bahwa orang dewasa lain tidak dapat dipercaya dan tidak dapat melindunginya. Kemudian ada powerlessness. Hal ini berakar dari pengalaman anak di mana mereka tidak dapat mencegah atau menghentikan tindakan kekerasan. Powerlessness dapat memicu depresi, gangguan kecemasan, dan sebagainya pada anak. Sekarang kita masuk pada implikasi klinis. Kekerasan pada anak dapat menimbulkan konsekuensi fisik dan psikologis jangka pendek dan jangka panjang. Konsekuensi fisik dari kekerasan termasuk yaitu luka, kecacatan, kerusakan neurologis, gangguan penglihatan atau pendengaran, dan kegagalan pertumbuhan. Sementara, sebagian besar dari efek ini dapat memudar seiring berjalannya waktu, namun sebagian besar juga ada yang bertahan hingga dewasa. Di sini terdapat dua konsekuensi psikologis, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Pada konsekuensi psikologis jangka pendek, menyebabkan keyakinan self-evaluatif yang negatif, bermasalah dengan pengembangan kompetensi linguistik dan kognitif, bermasalah dalam affect regulation,
Permasalahan terkait internalisasi dan eksternalisasi perilaku dan kesulitan dalam hubungan, yang termasuk ke dalam keyakinan self-evaluatif yang negatif, yaitu harga diri yang rendah dan efikasi diri yang rendah. Kemudian termasuk dalam defisit kognitif dan bahasa, meliputi keterlambatan perkembangan dalam munculnya kemampuan dan penggunaan bahasa, pencapaian akademis yang buruk, dan memiliki tingkat yang rendah dari permainan simbolik. Kemudian kesulitan dalam mempengaruhi regulasi, menemukan cara untuk mengekspresikannya dalam perilaku eksternal dan internal. Pada perilaku eksternal seperti kemarahan yang tidak terkendali dan agresi. Pada kesulitan dalam mempengaruhi regulasi perilaku internal seperti depresi, kecemasan, perilaku yang terlalu patuh dalam menghadapi otoritas, dan menyakiti diri sendiri. Kemudian kesulitan berhubungan terkait dengan pengembangan model kerja internal antara korban dan pelaku. Anak yang mengalami kekerasan akan cenderung menghindar atau tidak terorganisir dengan pengasuh mereka. Kebanyakan anak-anak atau remaja yang kabur dari rumah karena telah mengalami perilaku kekerasan fisik. Kemudian mereka akan kesulitan dalam menghadapi hubungan dengan teman sebaya mereka. Anak-anak yang mengalami kekerasan fisik juga akan mengalami kesulitan dalam berempati dengan orang lain. Lalu, efek jangka panjang dari kekerasan fisik adalah individu yang mengalami kekerasan fisik saat anak-anak memiliki resiko lebih tinggi untuk mengeksternalisasikan dan menginternalisasikan masalah perilaku mereka selama masa remaja dan dewasa. Masalah eksternalisasi perilaku yaitu seperti kenakalan remaja, agresi, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan pada anak, dan penyalahgunaan zat. Kemudian masalah internalisasi perilaku yaitu seperti melukai diri sendiri, bunuh diri, merasa mengalami gangguan kecemasan, mengalami depresi, dan somatisasi. Kesulitan penyesuaian jangka panjang dalam membuat dan mempertahankan hubungan yang intim juga merupakan kemungkinan efek bagi individu yang mengalami kekerasan sebagai anak-anak. Kognitif jangka pendek dan keterlambatan dalam berbahasa juga menjadi ciri kebanyakan anak yang mengalami kekerasan. Baik, selanjutnya kita masuk ke contoh kasus. Kelompok kami mengambil kasus yang diteliti oleh Margareta dan Jaya pada tahun 2020 dengan judul Kekerasan pada Anak Usia Dini, Studi Kasus pada Anak Umur 6-7 tahun di Kertapati. Dalam jurnal tersebut dijelaskan tentang tokoh R yang mengalami kekerasan dari Ibu Y. Kekerasan tersebut berupa cacian, makian, dan pukulan sehingga mengakibatkan R menjadi anak yang penakut, tidak percaya diri, minder, serta mengalami masalah fisik dan psikis lainnya. Jika dijabarkan lebih dalam, beberapa kekerasan fisik yang dialami oleh R berupa pukulan, dorongan, cubitan, tamparan, dan jambakan. Selain itu, terdapat kekerasan psikis juga yang dialami oleh R, antara lain ocehan, marahan, dan bendakan di depan umum, sehingga membuat R merasa malu dan terpojok. Dalam hal ini, Ibu Y juga tidak pernah mendengarkan cerita R, sehingga R merasa bahwa dirinya tidak pernah mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Jika pada usia mereka, teman-teman R bisa bermain dengan teman sebayanya, sedangkan R tidak pernah mengalami hal tersebut. Beberapa permasalahan yang terjadi dalam hidup R dan Ibu Y itu terjadi karena kondisi ekonomi keluarga mereka yang rendah, predikat Ibu Y sebagai single parent yang menjadi tulang punggung keluarganya, serta kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh Ibu Y dalam pola pengasuhan yang tepat pada anak usia dini. Kekerasan-kekerasan tersebut memiliki dampak pada R berupa kurangnya motivasi dan harga diri, munculnya sikap agresif, R menjadi anak yang pendiam, tidak nafsu makan, dan terdapat beberapa dampak fisik lainnya yang dialami oleh R. Berdasarkan kasus yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat kita kaitkan dengan implikasi klinisnya, yakni dalam kasus tersebut terdapat konsekuensi fisik dan psikis yang dialami oleh tokoh R. Beberapa konsekuensi fisik yang dialami oleh R akibat kekerasan tersebut yaitu luka-luka fisik akibat pukulan, dorongan, cubitan, tamparan, dan jambakan yang dilakukan oleh Ibu Y. Sedangkan kekerasan psikis yang ia alami yakni si R ini menjadi anak yang penakut, ia tidak percaya diri, minder, ia merasa bahwa dirinya tidak pernah mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya, ia memiliki perasaan malu dan terpojok, motivasi dan harga diri yang kurang, mulai muncul sikap yang agresif, serta R ini menjadi anak yang pendiam akibat kekerasan psikis yang dilakukan oleh ibunya tadi. Kekerasan tersebut berupa ocehan, marahan, bentakan yang dilakukan oleh ibunya di depan umum.
Asesmen pada kekerasan fisik atau physical abuse awalnya dapat dilakukan dengan mencocokkan kondisi anak dengan suatu daftar item yang dikhususkan untuk meningkatkan kewaspadaan atau kecurigaan terjadinya kekerasan fisik pada anak. Item tersebut mencakup kecurigaan atas cedera, laporan atas cedera yang baru terjadi, hubungan orang tua dengan tim asesmen, bukti-bukti pendukung, dan lain-lain. Apabila disangka terdapat suatu kekerasan fisik, maka penting untuk meminta persetujuan dari orang tua untuk mengatur pemeriksaan secara keseluruhan pada anak sesegera mungkin. Apabila pemeriksaan medis memerlukan dasar pasti dalam mendeteksi kekerasan, atau apabila orang tua tidak setuju untuk pemeriksaan menyeluruh, upaya perlindungan anak dapat dilakukan melalui rawat inap atau tempat perlindungan anak yang serupa. Asesmen terhadap kekerasan fisik dan pengabaian juga dapat dilakukan dengan beberapa instrumen psikometris yang mungkin saja berfungsi sebagai tambahan untuk wawancara dan observasi klinis. Instrumen tersebut seperti Child Abuse Potential Instrument, Child Abuse and Trauma Scale, Conflict Tactic Scale, Home Observation for Measurement of Environment, dan Checklist for Child Abuse. Kelompok kami menggunakan dua jenis asesmen. Yang pertama, ada Child Abuse and Trauma Scale untuk asesmen orang tua, dan Checklist for Child Abuse untuk asesmen anak. Child Abuse and Trauma Scale sendiri merupakan skala self-report yang berisikan 38 item. Skala ini memberikan informasi tentang pengalaman kekerasan yang dialami oleh orang tua ketika mereka masa kanak-kanak. Kemudian, Checklist for Child Abuse itu merupakan sebuah checklist berisi 264 item berfungsi untuk evaluasi pengalaman masa lalu anak, masa kanak-kanak, dan status mereka saat ini, kekerasan emosional, seksual, fisik, pengabaian, dan status psikologis anak, serta kredibilitas dan kompetensi dari anak. Sedangkan dalam sexual abuse, asesmen dapat dilakukan melalui dua fase utama yang berfokus pada suatu pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah anak pernah mengalami kekerasan seksual? Apabila iya, maka dilanjutkan ke pertanyaan kedua. Apa dampak yang ditimbulkan kekerasan tersebut pada anak dan keluarga? Serta, apa elemen yang perlu dimuat dalam penanganan anak dan keluarga? Informasi yang didapatkan dari asesmen harus memenuhi beberapa kriteria faktor indikatif untuk dapat dibawa ke proses hukum agar dapat memberikan perlindungan kepada anak. Faktor indikatif tersebut dapat berupa perilaku seksual, permasalahan emosional, permasalahan akademik anak, bentuk laporan mengenai tindakan kekerasan seksual, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya yaitu intervensi, promotif, dan kuratif. Pada promotif yaitu merupakan kegiatan dan atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan. Kemudian kuratif yaitu suatu kegiatan dan atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditunjukkan untuk menyembuhkan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin. Kemudian berikut ini adalah tabel rancangan intervensi promotif untuk kasus yang telah kami paparkan. Kemudian ada intervensi kuratif, berupa konseling keluarga. Konseling keluarga terdiri atas 5 tahap. Pertama, pengembangan repo. Bertujuan untuk menciptakan suasana nyaman dan hubungan antara konselor dengan klien. Kedua, pengembangan apresiasi emosional, di mana klien dapat mulai membangun komunikasi yang tadinya terganggu, serta penghargaan dari konselor terhadap luapan emosi oleh anggota keluarga. Ketiga, pengembangan alternatif modul perilaku, di mana konselor memberikan suatu daftar perilaku baru yang akan dilakukan keluarga dalam jangka waktu tertentu. Keempat, fase membina hubungan konseling. Kelima, memperlancar tindakan positif. Dilakukan dengan mengembangkan perencanaan bagi klien sesuai dengan tujuan untuk memecahkan masalah, mengurangi perasaan dan perilaku buruk, membiasakan perilaku baru, serta mengevaluasi dan menutup hubungan konseling. Berikut adalah rancangan intervensi kuratif yang kami buat sesuai dengan kasus yang telah kami paparkan.